Warahmatullahi wabarakatuh. Segera mulai seperti biasa, mari kita kirimkan doa Fatihah kita kepada orang-orang atau kerabat-kerabat kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini para ruh-ruh orang tua kita, sesepuh kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih kejebaran dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li wajhihim wa usulil hadrat jami' wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il alamin wal musannifin mulisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila arwah jami'il malaikatil muqarrabin usulna hadratul sayyidil muhajirin lamat fi hadratul Ustaz Adam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Al-Balawi wa usulihima wa furihima wa dawal hukuki alihim ajma'in wa ila jami' sadati Ali Bali wa radallahu musulah hadratul jamal kiram musulah hadratul Sultanul Awliya Isa bin Qadir Jilani wa Sidi Subi Asyabil Qasim Al-Junaid Al-Bughdadi wa imatil arba'ati radallahu musulah hadratul jamal kiram fi hadi wilayah musulah hadratul Sultan Sarif Hidayatullah Turbun Hadratul Sultan Nabil Hadratul Sanawi Bantan wa usulihim wa furihim wa dawil bukalin main-main usul hadratul jami' al-kiram usul hadratul ruri sahibi hadi wilayah wa usul hadratul ruri soleh kunusan termubin imam yusuf kunusan kunawan wa usulihim wa furihim wa dawil bukalin main sumaila jami' al-kubur minal muslimin wal-muslimat والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض ومغاربها في برها وبرها بيمينها إلى شمالها وصل إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالنا ونعوذ إلى حضرة روحه آمين ووصل إلى حضرة روحه مؤسس هذه الحرية Kiai Haji Alwian, Kiai Haji Sapuan bin Haji Alwian wa usulihi wa furuhi wa usul hadrati jami'il masyaykhina wa usul hadrati jami'il sabihadir ruba anna Allah yulidu anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yulidu rajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa lan yati anna Allah yunawwir qulubana wa qalibana wal huda wa tuqa wal afa wal ghina والموت على دين الإسلام بلا مهنة ولا امتهان بجاه ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة بشرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadadahu bihuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim.
Allahumma ya ma maqalidir umuri kulli biyadihi wa ilahi yarjul amri kullu ya fata ya alim iftah alaina fatan qariba ya fata ya alim ya fata ya alim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, pada kesempatan yang baru di tahun yang baru ya, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman wal Islam dan terutama nikmat sehat wal afiat. Itu nikmat sing paling agung. Dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati kepada seluruh jamaah Majelis Ilmu Al Khairiyah, wabil khusus kepada Ketua DPD Al Khairiyah Bapak Ustadz Habasi beserta anak dan para kerabat-kerabatnya dan juga para staf-staf Majelis Ilmu Al Khairiyah, wabil khusus juga kepada Pak Sekjen yang masih dalam perjalanan katanya, dan juga yang saya hormati wabil khusus kepada Ketua Al Khairiyah yang sangat masya Allah syiarnya masya Allah, mudah-mudahan beliau diparingi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten Ibu? Kang Wildan. Ya. Dipromosikaken menawan sing nyantel. Wis waya bedur Kang Wildan. Derek. Oh, masih ada. Masih ada berarti menawan sing ngededek iki ya. Wih, orang-orang kayak Kang Wildan ini benar-benar harus didukung ini ya. Soalnya ketika ada seorang pemuda yang mau bergerak itu masya Allah itu ya, apalagi bergerak dalam bidang kemaslahatan buat umat, membuat suatu majelis, membuat suatu paguyuban, perkumpulan yang di situ bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena niki masih dalam suasana libur kayaknya. Kayaknya masih suasana libur, hawa libur nih, sitru nih. Hawa libur nih. Jadi ya tapi yang namanya ngaji ya tetap ngaji, libur mah biasa ya. Wong ngaji mah terus, nggih. Majelis ilmu terus jalan. Wingi ini kan sampun liburan nggih. Majelis ilmu itu, tapi akhir tahun apa awal tahun itu rencana agenda itu, agenda akhir tahun, agenda milad ya, oh agenda milad, liburan ya. Jadi betul-betul kaitan awal tahun akhir tahun ya, agenda milad. Anu nih betul-betul ini, pegawai sinten, sing wingi ribut, apa sing wingi rame gini. Ketinggalan apa nih jimat ini Kang Supardi di mana Kang Supardi nih, wih betul kelihatan nih, betul ketinggal nih jimat ya sing wingi. Jadi ada aja anu ya sing wingi kan masih kayaknya Kang Supardi ini ayo taken nih gule atau nih sing liyane isin kan ya, gawe jimat bahasanya kan. Jadi itu jimat itu apa sing kan ini sedikit dibahas ya. Jadi barang atau sesuatu ning dunia niki jadi kullu syai'in ya laisa lahu al asar illa bi'idnillah katanya itu. Setiap sesuatu di dunia ini tidak ada asar ya, tidak ada asar, tidak ada pengaruh manfaat atau pengaruh buruk atau pengaruh yang bidara illa bi'idnillah katanya, kecuali atas izin Allah.
Jadi apapun itu bentuknya itu nggak ada pengaruh, nggak pengaruh di sini, nggak memberikan manfaat, nggak memberikan mudarat, kecuali atas izin Allah. Apapun itu, baik benda hidup ataupun benda mati, intinya semua izin Allah. Ya. Sekarang misalnya kalau dari paparan di atas, paparan tadi ya, tidak ada pengaruh. Contoh gampangnya, misalnya Kang Wildan ngerasa kepala puyeng, pusing, atau bahasa ini sakit kepala, terus minum obat Bodrek misalnya, terus enak, sakit kepalanya hilang. Niku apakah gara-gara Bodrek, apakah Allah sih memberikan pengaruh? Pengaruhnya sakit, pengaruhnya enak itu, pengaruhnya sembuh itu apakah gara-gara Bodrek, apakah gara-gara Allah yang memberikan pengaruh? Allah, ya kan? Jadi Bodrek itu sebagai wasilah saja. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, senajan minum 17 Bodrek, 17 diuntal kabeh wayahe bengkelmu tetep bengal ora ilang. Lamun Allah dereng ngizini, nggih. Lamun Allah dereng ngizini. Itu sing pengaruh, sing manfaat misalnya. Sing midarat misalnya. Seperti racun kan secara ini kan midarat, secara dohir kan. Kamu diminum gawe mabuk, apa sampai gawe mati. Lamun Allah izin. Contohnya berhenti. Kejadiannya ketika zaman sahabat Walid bin Walid. Walid bin Walid itu ditantang karo wong kafir Quraisy. Waktu niku dikon minum racun. Karena keyakinan Walid bin Walid kencang nih Allah, bahwa punya mindset, punya pemikiran, tidak ada sesuatu yang bisa berpengaruh baik jelek atau buruk. Jadi kuat keyakinannya bahwa ini racun ini nggak ada pengaruh apa-apa, kan gitu. Saya minum, kata saya diminum gelagak racun lah, aku ternyata napa-napa nih kan, kalau dalam racun sih ganas kan di waktu itu. Karena keyakinan sampun kencang orang minum racun gitu, buatan pengaruh gue kan. Jadi pengaruh midarat atau tidaknya itu semua kembalikan, kita kembalikan kepada yang tadi, yaitu atas izin Allah itu ya. Jadi dari situ. Sekarang bahasanya ya, zaman dahulu itu, ini lagi bahas gara-gara tadi kemarin tuh Kang Supardi ini. Dari dahulu itu, zaman sejarah itu, dari zaman dahulu itu, kalau melihat sejarah itu emang sudah ada yang menggunakan istilahnya kalimah-kalimah Allah yang ditulis untuk bertabaruk. Tapi semua itu orang-orang dahulu juga semua itu manfaat atau tidaknya itu semua keyakinan kepada Allah. Sekarang kita kembalikan yang masalah tadi. Bahasanya bukan jimat tuh terlalu ini, wafak bahasanya ya. Wafak itu boleh apa tidak? Ya, yang tahu. Pak Ketua, boleh enggak menggunakan wafak? Pak Ketua, boleh enggak ini? Kayaknya ya nggak boleh juga itu. Wafak enggak boleh? Hah? Hukumnya itu hilaf ya. Dalam artian hilaf di sini dikatakan boleh dengan syarat ya, dikatakan boleh dengan syarat. Berarti
Tidak, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Kan gitu. Sekarang gini. Wafak itu tulisan-tulisan atau banyaklah bentuk lain, bukan cuma tulisan-tulisan di situ ya. Yang di situ zaman dahulu emang dibikin untuk istilahnya bertabaruk dengan tulisan itu. Misalnya untuk penjaga diri dari gangguan-gangguan jin zaman dahulu kan gitu. Ya. Sekarang kalau dilihat dari sejarahnya, wafak itu ada yang mengatakan boleh kita menggunakan wafak, ya. Ulama itu ada yang mengatakan boleh menggunakan wafak, tapi nanti dengan syarat, ya. Nanti dengan syarat, Pak Ketua, masih boleh menggunakan wafak, tapi dengan syarat. Soalnya apa? Satu, ada sebuah riwayat hadis juga di situ yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kalau nggak salah itu dalam hadis tersebut isinya sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar itu menulis doa dari Rasulullah dalam sebuah kertas. Iya. Jadi hadis ini diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Adkar Nawawi, ya. Ada penjelasan dan kitab-kitab lain juga ada. Jadi di situ sahabat Abdullah bin Umar itu menulis doa yang dikasih oleh Rasulullah. Kalau nggak salah doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ditulis terus dilipat, dibikin sebuah kalung, untuk dikalungkan kepada anaknya, tujuannya untuk menghindarkan dari gangguan jin. Tapi kan bentuknya itu kertas yang ini, berarti kan sama jimat itu atau wafat bahasanya kan gitu ya. Itu terus juga ada hadis lagi, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dulu ada seorang, ya, orang-orang zaman Rasulullah, zaman jahiliyah itu membuat ruqyah. Ruqyah yaitu membuat ruqyah itu ya membuat wafak dan sejenisnya lah, macam-macam ya. Terus ada yang bertanya sahabat tersebut, ya, bagaimana, bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah tentang hal itu, tentang pembuatan apa? Wafak, ya. Terus Rasulullah menjawab, coba tunjukkan ruqyah tersebut, ya, kepada saya, kata Rasulullah. Terus kata Rasulullah, selagi ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan, itu tidak apa-apa, gitu maksudnya. Ya. Jadi itu sekilas daripada apa? Wafat. Jadi nanti syaratnya boleh itu ketika apa? Ketika lafaz-lafaz yang ditulis itu tidak mengandung kesyirikan. Makanya itu wafak yang bahasa Suryani itu kan kita tidak tahu. Makanya itu masih diperdebatkan. Syaratnya itu ya jelas-jelas tuh ayat Quran seperti ayat kursi yang ditulis atau doa-doa Nabi. Itu enggak apa-apa, dan harus keyakinannya bukan kepada tulisan tersebut, ya, memberikan manfaat atau tidak, itu semuanya kita kembali kepada Allah, ya. Ini lagi membahas yang kemarin, Pak,
Wafak. Wafak itu berarti nggak ada orang yang rosihin. Supardi. Kemarin mau bertanya itu Pak, tapi udah. Jadi Pak Munji, Pak Sejen, hukum wafak itu kembalikan kepada kita, kepada orangnya. Suwuk. Ya. Soalnya itu cuma wasilah saja, lantaran saja. Iya. Kalau emang benar, tapi emang kalau logik apa sih tauhidnya belum ini, itu rentan itu bisa bahaya itu ya. Bisa bahaya. Kalau orangnya masih ini, makanya lebih baik menghindari katanya wafak tersebut ya. Lebih baik menghindari. Apalagi wafak buat apa? Biar mendapatkan cewek. Wah. Ya intinya kan gini. Untuk berarti kurang percaya diri, kurang ini nih. Sudah kalau emang mendapat cewek harus berusaha kan gitu. Ikhtiar bener-bener kan gitu. Bisa musyrik kalau sampai mempercayai itu. Tapi hukumnya masih dua pendapat yang uji. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu tadi yang subuh ya. Soalnya wafak sendiri itu banyak itu ada, bahkan sekelas Imam Ghazali juga membuat kitab Al-Wafak Imam Ghazali kan ada itu wafak itu semua membahas masalah wafak itu Imam Ghazali. Mau jangan menandakan apa? Menandakan boleh ya, boleh kita menggunakan wafak ya. Cuma satu itu tadi kita berpedomannya jangan sampai tadi kan kullu syai'in laisa lahu fihil asar ya kan tadi. Setiap sesuatu di muka bumi ini kan tadi sudah disinggung tidak ada pengaruh sama sekali illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Semua tidak ada yang pengaruh ya, semua atas izin Allah. Tapi ketika kita emang mau bertabaruk dengan ayat-ayat Allah atau Quran, dengan tuntunan-tuntunan seorang yang sudah di bidangnya, misalnya ulama yang benar-benar ini mumpuni, ya nggak masalah itu ya. Soalnya dalam hadis tadi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga kayak gitu kan, tadi sudah dijelaskan kan. Jadi yang penting intinya niatnya kitanya gitu. Wong katanya gini, zaman dahulu itu kan banyak itu sejarah-sejarah itu, sejarah-sejarah bahkan diterangkan dalam tafsirnya itu ya, tafsirnya ceritanya siapa? Ceritanya Nabi Daud pas peperangan itu sama raja yang untuk dipimpin itu Jalut, yang diangkat komandan kan Tolut kan ya, Tolut itu zamannya Bani Israel kan dulu. Bani Israel itu kuat wafak percaya sama wafak kayak gitu Pak Munji dulu. Iya Bani Israel. Jadi ketika sang raja mengangkat Tolut untuk menjadi apa? Bahasanya pemimpin ya, pemimpin perang. Bani Israel itu bertanya kepada Tolut, ya Tolut, saya bersedia mengangkat saya ikut kamu sebagai pemimpin, tapi dengan syarat apakah kamu mempunyai, kalau dulu tuh tabut bahasanya kotak, dalam Quran kan dalam suratnya diterangkan dalam. Jadi Bani Israel itu percaya ketika peperangan kalau membawa tabut kotak tersebut itu bisa menang gitu. Bani Israel zaman dulu kan ada kan di tafsir. Ditanyain si Raja Tolut itu, ditanyain, apakah kamu punya ini tabut? Dan itu, yang di situ tabutnya itu isinya sendalnya Nabi Musa sama tongkatnya Nabi Musa, kalau nggak salah sama sorbannya Nabi Harun, kan gitu. Itu bertanya itu Nabi Bani Israel, itu diterangkan sejarahnya wafak kan, wafak kayak itu maksudnya bahasa Ruqyah. Terus zamannya Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman itu kan mempunyai cincin.
Nabi Sulaiman mempunyai cincin yang dengan cincin tersebut pengaruhnya itu jin, hewan, taluk semua. Kalau lihat cincin ini, itu pengaruhnya cincinnya Nabi Sulaiman dahulu. Tuh. Jadi lah asar atau pengaruh tersebut ya itu kita kembalikan ini murni karena Allah maksudnya. Ini Allah memberikan kekuatan. Tapi ya kalau orang-orang ini nih repot, takutnya benar-benar percaya sama cincinnya kan gitu. Makanya zaman dahulu kan atau apalagi zaman pondok-pondok itu, zaman batu akik gitu. Akik kan tenar dulu kan gitu. Sedang bahas itu, Pak Ketua punya berapa akiknya itu? Gak apa-apa kalau sampai istilahnya, yang penting jangan sampai kita mempunyai etikat yang salah gitu ya. Wong emang kalau zamannya ulama-ulama dahulu itu masih sering yang kayak gitu-gitu itu. Zaman dahulu saya dengar tuh zaman pesantren itu pada mencari baju apa itu peninggalan Sunan Kalijaga kayak gitu-gitu. Ada yang mencari kopiahnya apa Presiden Soekarno katanya kayak gitu-gitu Pak. Zaman dahulu tuh, kata saya. Tongkat kan gitu. Soalnya mungkin karena apa ya? Allah memberikan pengaruh di situ. Mungkin karena orang yang mempunyai dulu orang yang ahli ibadah kan gitu. Zaman dahulu itu banyak tongkatnya kiai kayak gitu-gitu kan, sampai diperebutkan sama orang-orang sekurun sebawahnya. Misalnya tongkatnya kiai itu dulu diginiin doang bisa meledakkan kapal kan, kayak gitu-gitu ada kan kayak gitu-gitu. Keramat gitu. Nah, tongkatnya sampai sekarang itu diperebutkan kan gitu. Nah itu pengaruh. Nah, ya intinya mah kembali kepada kitanya lagi nanti. Wong setan itu mendengar Sayyidina Umar bin Khattab. Setan kalau mendengar Sayyidina Umar bin Khattab itu langsung lari ke birit. Kalau Sayyidina Umar lewat sini, setan nanti itu nggak berani lewat jalan yang dilalui Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya saya pernah dengar itu Pak Ketua DPD, ketika ada pohon atau apa itu yang dianggap angker, katanya tinggal ditulis nama Sayyidina Umar bin Khattab katanya. Terus setelah ditulis dipaku di pohon tersebut, insya Allah jinnya kabur katanya. Sekarang diikutin ya. Sekarang diikutin. Oh, apa Ustaz? Oh, ini mangga. Warna enggak? Ada anak jatuh dipaku aja. Dipaku. Pakai sabun terasi. Iya. Jadi intinya kalau yang kayak gitu-gitu itu yang penting kita mempunyai etikat ya, etikat yang kuat sama Allah, bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Jangan wafat, jangan jimat. Kita mempercayai yang tadi saja masalah bodrek. Kalau kita minum obat habis itu sembuh, meyakini bodrek yang menyembuhkan, udah sirik, jangan yang lain. Wih, habis makan bodrek, memang bener bodrek ini. Gara-gara bodrek ini saya langsung sehat, bugar. Benar-benar dia meyakini bodrek yang bisa memberikan pengaruh atau itu sudah. Jangan masalah wafat atau yang lain kan gitu. Wasilah ya. Wasilah intinya kan gitu. Jangan ini. Tapi kalau jimat kayak gitu untuk zaman sekarang ini sangat istilahnya kan akidah orang sekarang kan nggak kayak orang-orang dahulu gitu. Makanya lebih baik udahlah yang sudah jelas saja yang dihindari gitu. Takutnya kita karena emang benar-benar ada pengaruhnya yang belum kuat akidahnya, malah menganggap benar-benar wih gara-gara ini saya selamat ini kan gitu kan. Ini ya, susuk. Gitu. Apalagi susuk gitu. Ngasih. Udah. Susuk. Kamu biar ganteng, susuk. Saya balian. Susuk. Biar kuat. Kayak Prabowo apa? Gemoy.
Aduh. Suasana tahun baru, Pak Sekjen. Hawa tahun baru kata saya. Semangat baru, Pak Ustaz. Semangat baru, walaupun inilah agak redup, tapi terus yang namanya istiqomah. Kan gitu. Tahun baru itu sebenarnya sebanding lurus atau samalah pilot ininya dengan ulang tahun, ya kan? Ulang tahun. Secara apa itu? Secara ini umur bertambah kan? Umur bertambah. Tapi secara fakta apa? Malah berkurang. Karena mendekati kematian. Jatah umurnya berkurang. Nah, jatah umur berkurang. Mau serama sih? Jatah umurnya berkurang. Seneng jatah umur berkurang, berarti wis pede, sudah pede kan? Amalnya banyak, semakin berkurang umurnya. Seneng, Masya Allah kan berarti. Soalnya ya mudah-mudahan lah. Tapi kalau merayakan kayak gitu, yang penting jangan sampai melanggar syariat saja. Kalau cuma merayakan, yang penting di situ ada makanan, ada ini ya kita niatkan sedekah, nggak masalah, bagus. Biar silaturahmi, biar ini kan nggak masalah. Yang penting yang parah kan tahun baru itu kan karena di dalam acaranya itu, waduh, maksiat macam-macam. Sampai terjadi apa? Yang pasti itu sampai kalau laki-laki perempuan bercampur itu sudah. Dan itu. Dah itu. Makanya alhamdulillah, tapi di berbagai tempat kemarin Pak Sekjen banyak mengatakan istighosah, yang mengadakan istighosah. Alhamdulillah kata saya, biar ngebandingin gitu kan, biar bisa ngebandingin majelis-majelis yang mungkarat tersebut. Kalau nggak ada yang ngebandingin bisa kolap ini kata saya. Istighosah, alhamdulillah masih ada yang ini kan. Istighosah itu kata dia ini mah istri goyang suami basah. Wih, istilah baru ini. Masih itu. Ketemu anu nih soalnya. Lah, kita be diwajib pengen tak khatam makan anu nih mukadimah dereng khatam-khatam nih. Yo, ada mancingan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi darun amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahya lan utawi iki wahya lan utawi risalah iku kafiyatun, iku cukupi. Kemarin kan bahas masalah risalah. Kitab ini namanya risalah ya. Iku kafiyatun nyukupi liman kadhe wong arafa kang ngerti sapa mana ing risalah an ma'rifatil aqaidi saking nguruhi pire-pire akidah al mutawwalati kang dibeberaken penjelasane. Maksudnya ning kitab sing lebih jelak lebih gede penjelasane ya. Kafiratun tur kang nanggung bi'ikna il mahdu'ina Bikna'il mahduina kelawan manut te wong kang den bujuk-bujuk kabeh. Bitiba ahli bid'ah kelawan manut te ahli bid'ah. Ingkana lamun anu iku lahum kadue mahduin apa nasibun bagian minat taufiki saking taufik. Ya. Jadi kitab ini atau risalah ini bisa mencukupi nanti ya. Risalah ini bisa mencukupi untuk seseorang yang nanti sudah mengetahui kitab ini untuk mengetahui apalagi akidah yang nanti akan diterangkan di kitab-kitab yang gede gitu. Ya, yang di panjang lebar nanti. Kafiratun bi'na'il mahdu'in bitiba yalil bidai in kana lahum nasibun taufik. Dan juga kitab ini nanti cukup ya. Cukup apa? Cukup sebenarnya untuk orang-orang yang anut. Orang-orang anut, orang-orang yang kebujuk dengan ikut orang-orang yang ahli bid'ah.
Ingkar lahum nasibun taufik, apabila orang tersebut sama Allah diberikan taufik. Maksudnya gini Pak, kitab ini kalau dibaca, insya Allah kalau orang yang membaca itu sedang sedang mengikuti orang-orang yang mengikuti orang-orang yang ahli bid'ah, mengikuti orang-orang yang bid'ah gitu. Kalau membaca kitab ini sebenarnya ini sudah bisa menyadarkan gitu. Ini sudah menyadarkan apabila Allah memberikan nasibun, bagian atau taufik gitu, hidayah kepada orang tersebut gitu. Ya. Li'anna katsiran minal madu'in la yarji'una ilal haq. Li'anna katsiran karena satunya wong akeh minal madu'ina saking wong kang kebujuk-bujuk kabeh iku la yarji'una ora pada balik sabe al madu'in ilal haq maring hak. Walau doharo lahum duhurun nahar. Senajan dohir lahum kadue madu'in ya. Walau doharo senajan dohir apa hak lahum kadue madu'in duhurun nahari kaya seperti pertelane siang. Karena mengkedeng Pak Ketua uang zaman saiki lamun kalau zaman sekarang kalau dia sudah ikut kepada suatu akidah itu sulit nanti. Akidah-akidah yang agak melenceng-melenceng yang dikit-dikit yang menyalahkan itulah itu dah. Dikit-dikit dianggap tidak benar kan gitu. Jadi layar jinul haq walau darulahu turun nahar, maksudnya walaupun dalilnya jelas, misalnya ya kita mempunyai dalil jelas, itu mereka tidak akan mau mengakui gitu loh. Walaupun dalilnya jelas, seperti apa? Seperti jelasnya siang gitu. Tetap mereka tidak akan mengakui. Misalnya sudah jelas kita kan, walaupun sejelas apapun dalil yang kita keluarkan, misalnya masalah maulid, dalilnya ini itu sudah dijelaskan, nggak bakal mereka terima. Padahal sudah jelas dalilnya kan, sudah jelas dalilnya, tapi nggak bakal mereka terima. Ya, padahal sudah jelas seperti itu. Bahkan katanya, kata Syekh Rondon Al-Buti, tahu Syekh Rondon Al-Buti? Syekh Rondon Al-Buti itu ulama Syria yang meninggal dibom sama orang yang keras, Islam garis keras, yang tidak mengakui maulid, yang tidak mengakui para wali, yang tidak mengakui ziarah. Itu ketika ngaji kayak gini dibom di masjid. Itu Syekh Rondon Al-Buti itu alim ulama kita ahli sunnah, alim, muridnya di Indonesia banyak, lagi ngajar itu dibom di Syria. Itu Syekh Rondon Al-Buti itu mengatakan begini, masalah maulid misalnya, walaupun Rasulullah hidup lagi, katanya, seandainya Rasulullah hidup lagi dan mengatakan bahwa maulid itu boleh, katanya, kata Rasulullah boleh mengadakan maulid, mereka tidak akan mengikuti, katanya, soalnya sudah ta'assub beneran gitu sama pendapat mereka itu. Walaupun yang mengatakan Nabi seandainya, katanya gitu, saking maksudnya mereka itu benar-benar tidak mau mengakui benar gitu. Soalnya apa? Itu mau punya prinsip layak bal khotok min nafsihi wa layak bal shawab min ghairihi. Dia tidak mau menerima kesalahan dari dirinya sendiri dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ya sulit. Bahkan menuntut diri dari kebenaran. Pokoknya wis angel gitu. Kesalahan dewek ora gelem nerima, kebenaran sing wong lain ora gelem nerima. Salah dewek ora nerima, tadi ana sing bener wong sing liyan ora bakal nerima kok. Layak kula khotok min nafsihi wa layak kul shawab min ghairi. Tidak mau menerima kesalahan dari dirinya sendiri dan tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Repot kan gitu. Ya. Ya, itu masa sekedar aja, yang penting kita jangan sampai ngelatih lah bahasanya yang kayak gitu-gitu. Pokoknya toleran ya, toleran. Yang penting dia jangan sampai mengusik, bener-bener kan gitu.
Nah, iya. Yang repot kan dianya itu keluar-keluar itu loh, membid'ahkan, mensyirikan, yang macam-macam kan gitu. Untuk urusan Ustaz, gitu. yang membunuh Utsman dan Ali aja kan ahli ibadah itu. Nah, iya itu. Quran hatam. Quran hatam. Tapi di luar kita Sikat, repot. Itu keras, soalnya kurang ini. Apa? Pengetahuan mengenai adabnya kurang. berarti permen kita baik ya. Repot bos. Gimana Pak Ustaz Masih? Lanjut. Ya mau ya. Gemoy lagi. Ketua. Mau cemberut baik. Enggak curiga itu. Tuh, lita'asu bil a'ma, karena fanatik buta. Fanatik buta. Pokoknya yang saya ketahui gini dari guru-guru saya dan tidak mau mendengarkan yang lain. Walaupun ada dalil, ada ini sudah saya dari guru saya. Bahkan diklaim kamu jangan sampai menerima apa ilmu atau pendapat atau dari orang lain, sudah dari saya saja. Itu klaim-klaim mereka. Angel jadi. Sedangkan kan ilmu itu luas kan. Kalau di Indonesia ada gitu, Pak? Hah? Di Indonesia juga ada ya? Ya banyak. Kita nggak nyebutin gitu ya? Iya, jangan menyebut instansi. Angel pokoknya. Ya. Kumaing kan? Aing mau. Wa mutabatil hawa lan anut hawa nafsu. Ya. Karena apa? Si pertama fanatik buta dan mengikuti hawa nafsu. Bukan cari kebenaran. Kalau emang cari kebenaran, dia itu harusnya, ayo mana dalilnya? Setelah jelas ini harusnya menerima. Itu mah enggak bakal menerima. Walaupun dikasih tahu, kasih ini, kasih dalil, kasih ini, tetap ya itu tadi layak balul sawab min ghairi, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Bahkan menutup diri dari kebenaran. Gitu. Repot tadi angel kan. Wanita sini seton lan karena maes-maesi setan, menghiasinya setan lahum kadue mahduin as-su'a ing alu hasanah ing bagus, dan juga sudah diperindah sama setan yang amal-amal jelek itu diperhias menjadi bagus. Jadi kelihatannya bagus padahal jelek karena sudah dihias oleh setan. Ya. Qala ta'ala wisdau setan Allah Subhanahu wa ta'ala, afaman zuyina lahu su'amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Afaman ana tawang zuyina kang den pes-pesi lahu kademan apa su'u amalihi alane amale man fara'ahu mangken ningali satu man hu ing alesu hasanat ing bagus. Ya, padahal amal ale tapi kelihatannya bagus, wis dipepayasi karo setan. Amale mah ahli tapi kedelenge bagus membuih dewek. Kan ngono. Wis dipepayasi setan. Iya. Dimanipulasi ya. Dimanipulasi karo setan. Fa innallaha maka setune Gusti Allah iku yudillu bakal nyasaraken setan Allah man ing wong ya sau kang karep sapa Allah man waya dilan bakal nuduhaken setan Allah man ing wong ya sau kang karep setan Allah eman ing uwong ya fala tadab nasuka alaihi. Jadi Allah itu memberikan hidayah itu terhadap yang dikehendaki gitu ya. Jadi hidayah itu nggak bisa dibeli ya, hidayah nggak bisa dibeli. Makanya alhamdulillah kita semua masih diberikan hidayah oleh Allah bisa menghadiri majlis-majlis kebaikan ya, majlis-majlis zikir ya. Soalnya mandekaya lamun hidayah gak turun ya. Makanya ketika kita melakukan amal ibadah terus kita melihat orang di situ yang tidak melakukan amal tersebut, kita jangan sampai mencemooh ya. Misalnya Pak Ambasi, Pak Ketua DPD lewat ayo ngadiri majelis ilmu neri kini dalan ngedeleng wong lagi tongkrong wis delengaken bae harus dicemooh. Jadi sampai cemooh sirkeun pade uripe tongkrong tukang tongkrong bae cek. Kalau enggak tidak aja. Berarti kalau ngomong kayak gitu sama ya nyemehin ya. Ya. Istilahnya
kalau melihat orang belum bisa melakukan kebaikan seperti kita melakukan kebaikan, jangan sampai kita mencemooh. Soalnya itu nanti berbalik kepada kita. mengurangi kita ya. Iya, nanti bisa berbalik. Soalnya apa? Itu Allah belum bisa memberikan hidayah kepada mereka gitu. Sama aja gini Pak Ustadz ya. Ya. Kayak kita ke pengajian juga nggak boleh kayak gitu. Wih, hilang malah amalin tek langsung. Kayak kita Kayak ke kita kan kon, ke aku. bahaya. Bahaya mencemooh. Soalnya apa? Doakan saja. Jadi ketika lewat misalnya, Pak Ketua, wong nongkrong-nongkrong, ya Allah menawa bocah pun oleh hidayah sing pangeran endangku belum ngaji. Kok non bagus sih. Aja sampai dicemooh, di uripe jen nongkrong wae aja. Mangan aku itu bakal kalau niku. Barang aduh mau menggenan jangan. Aja. Jangan sampai. Saling mendoakan aja. Saling mendoakan. Soalnya apa? Ketika kita mencemooh orang tersebut, suatu saat kita bisa melakukan kayak gitu. Diberikan musibah sama Allah, diberikan bala. Apa? Wih, jadi yo, saya gentenan sih wadani kan, sih reda ngelakoni perkara kian sih kan. Ketika kita mencemooh orang tersebut, suatu saat kita pasti bisa melakukan, suatu saat kita melakukan hal tersebut nantinya. Ya, jadi jangan sampai mencemooh. Banyak buktinya soalnya. Pokoknya kalau ada bahasa kayak kita nah itu udah. Ya. Jangan ya. Ya, yang penting jangan mencemooh. Ustaz, kayak kita Soalnya setelah saya emang itu, saya tuh pernah ya katanya dia sering mencemooh gitu loh. Terjadi kepada dianya sendiri gitu loh Pak. Waduh. Sering mencemooh. Jadi kita jangan merasa bangga dan mulia ikut pengajian itu cukup bersyukur aja. Bersyukur Allah masih memberikan hidayah intinya gitu ya. Jadi intinya di garis besar jangan berbangga diri, merasa ilmu saya banyak, merasa saya soleh, akan tetapi harus mengajak. Mengajak enggak masalah, mendoakan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan menjalankan ibadah. Satu lagi Pak, kita juga jangan ngomong TPK semono, nggak boleh juga. Nggak boleh. Boleh. Orang lagi tadi pasar dari hari Patra. TPK semono, wah itu ngerjain ya, nggak boleh. Acak. Ya. Soalnya itu tadi. Coba ngedelang. Iya. Coba ngedelang tuh nggak boleh berarti. Ngedelang. Soalnya itu tadi innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah itu bisa saja yang tadinya sekarang ini orangnya baik bisa menjadi tidak baik. Iya. Yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Soalnya apa yang memegang hidayah atau ini Allah. Misalnya hidayah tidak bisa dibeli. Ustaz, TPK semono, boleh itu. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Hindari su'il khotimah. Makanya kita dianjurkan Pak Ketua dianjurkan untuk sering-sering berdoa ini. Untuk sering-sering berdoa meminta hidayah. Allahumma dini al-huda wa tuqa. Allahumma. Pokoknya minta hidayah lah. Banyakkan referensi doa. Minta sering-sering. Pemanis tuh, mendoa terus. Apa itu? Yang bahasanya doa-doa yang minta hidayah. Banyak kan referensi. TPK semono nggak boleh itu. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa itu yang sering. Allahumma tu Gusti ini as'aluka, saya meminta kepada Engkau Allah al-huda, hidayah. Wong kabeh amal salat apa kabeh murni mutlak karena hidayah sing pangeran. Wis ora hidayah mah angel. Arep salat terus hidayah dicabut terus ora bisa soalnya. Makanya aja sombong tentang amal. Ya. Sombong ada batu setan. Fala tatap maka jelunge apa nafsuka awak kira alaih mengatasman hasarat ing ngrakse getun. Innallaha sedang Gusti Allah alim nikutan kang kuning datang bersani. Ya. Walamma lan semangsa walamma wasofa lan semangsa nyifati sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da alil hawa ing sebagiannya ahli hawa ahli manut hawa nafsu. Ya. Qala maka dawuh sinten Kanjeng Nabi yakrauna mace pada mace sinten
ahli hawa wong sing anut hawa nafsu Al-Qur'an ing Qur'an la yujawizu kang ora nglewati sabe sing maca Qur'an la yujawizu kang ora nglewati apa Qur'an halaki mahum ing tenggorokane sing maca Qur'an. Jadi Rasulullah pun nyifati wong-wong sing maca Qur'an. Disifati sing wong sing maca Qur'an sing apa? Sing anut hawa nafsu. Jadi maca Qur'an iku orang nglewati tenggorokan. Maksudnya cuma ning lambe ning bibir, ora sampe ning ati. Maksudnya kan. Jadi maca Qur'an ning lambe doang ora tinggu. Berarti nggak ada suara saja. Enggak ada suara. Enggak Sampai hati gitu loh. Lah maksudnya tidak sampai ke hati, tidak sampai meresapi. tidak meresapi. Cuma di lambe doang ya. Di lambe doang, di mulut, di lidah. Kayak manuk beo. Ya. Kayak ayo kita ki. Mulane wong sing anut hawa nafsu itu ketika baca Quran atau menyampaikan ayat ya sudah cuma di bibir saja. Dia mungkin orang yang pertama melakukan atau melanggar ayat tersebut. Biasanya ayatnya berisi langgaran, dia mungkin orang pertama yang melanggar. Kan bisa saja. Bahkan bisa menjual ayat demi kepentingan hawa nafsu. Ayat dijual sama dia. Oh, keluar membawa dalil, membawa ayat Al-Quran. Hati-hati Pak. Dia sendiri. Jangan membelok Sama Ustaz. Ya. Jadi istilahnya kalau kita memberi nasihat, Ya. kita untuk diri kita sendiri. Ketika saya menasihati kepada si A, Ya. anak-anak begini-begini, tapi ketika saya mau berbuat yang apa saya nasihatkan, ingat lagi, oh saya udah nasihat begini. Terkadang yang nasihat itu juga memberi teguran, masih tadi nasihat saya, Ya. jadi saling mengingatkan. Jadi istilahnya kewajiban kita, apalagi yang tua ilmunya gitu ya, Ya. wajib memberi nasihat kepada yang ini. Ya. Jadi inti daripada nasihat itu untuk menasihati diri kita sendiri. Sip. Itulah hiburan. Pokoknya ketika ngomong tes tepekan semono. Nah, balik lagi tuh Pak. Sip. Jadi kalau urusan memberi nasihat itu emang harus wajib. Jadi gini, bukan berarti ketika kita memberikan nasihat kita ini orang yang paling soleh, bukan berarti. Ya. Saya memberikan nasihat kayak gini bukan berarti saya orang yang soleh, bukan berarti. Tapi karena ini kewajiban. Kewajiban saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Tak murul bil ma'ruf. Nah, Wah, tak murun ambil ma'ruf. Ustaz, tetap sobo kah? Tiap subuh share. Share. Terus. Ya rujuna minaddin kang metu sinten ahlul hawa minaddin saking agama kama seperti barang yang rujuk kang metu apa al asahmu jemparing panah minar romyati saking busur. Jadi kowar-kowar gawe ayat kur sadar dheweke wis metu saking agama berkat ayat tersebut menjual ayat. Seperti apa? Seperti melesati metune panah saking busur. Hati-hati ya. Summa la yauduna kari-kari orang balik sinten ahli hawa fihi dalam din. Hum utawi ahlul hawa iku syarul khalqi ala-alane makhluk wal khaliqati lan an-alin perkara kang den ciptakaken makhluk sing diciptakaken. Lamun uang wis mengkono jere jadi uang sing ala-alane makhluk dan ala-alane makhluk sing diciptakaken. Ya. Koar-koar misalnya udah jelas. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina sampun doa wis muga dimentek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa arinal haqqa. Allahumma tu Gusti Allah sholli muga paring rahmat panjenengan ala sayyidina ngatas Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan gorane kanjeng Muhammad wa arina merupakan panjenengan naik kita al haqqa ing haqqon kelawan sak temene warzuk lan buku paring rezeki sinten panjenengan naik kita ittiba'u manute hak. Ya.
Doa kan masih. Wa arina buku meruhakan nah kita al batila ing batila kelawan batil temenan gitu. Warzuk maksudnya tak samar. Warzuk lan buku paring panjenengan nah ing kita istinabahu ing ngadoi batil. Wala taj'al lan ajin dadekaken panjenengan hu ing batil mustabihan ing perkara kang serupa alaina kate kita. Fana tapi maka bakal anut sampai kita alawa ing hawa. Doa ya Allah aja sampai gawe samar perkara sing batil ku ning kita kan ngono. Jadi sebabnya kita anut ning perkara batil tersebut. Ngoten. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana du Gusti kita la tuzigh ajeng nyelimpangaken panjenengan qulubana ing ati kita. Ba'da idh hadaytana ing dalam sawise nuduhaken ing kita. Ya Allah, aja sampai jabane ati kula iki disipangaken apa melempengkan. Sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kita. Kan makanya tadi jangan berbangga diri, kita sering beramal sendiri karena Allah alhamdulillah memberikan hidayah kan gitu. Jangan sampai nah kita maning takutnya dicabut gitu kan gua. Wahab lan keparing panjenengan lan kadu kita milatuka saking ngersane panjenengan rahmatan ing rahmat. Inna kasal temene panjenengan antai panjenengan iku alwahu zat kang akeh maringi pawewe nggih. Rabbana du Gusti Allah ati muga paring panjenengan ing kita milatuka saking panjenengan saking ngersane panjenengan rahmatan ing rahmat. Wahai lan muga nyawisaken panjenengan lan kadu kita min amrina saking perkara kita rosada ing pitutur. Mudah-mudahan cepene kita sedanten diparingi rahmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diparingi apa? Diparingi pitutuh terus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita apa? Melakukan suatu urusan supaya dalam keadaan bener. Ya, kabeh sing nuduhaken pangeran. Lurus. Wallahu a'lam bis-shawab. Siratal mustaqim. Sambut ya. Selagi saya takon. Wis. Lanjut wis. Cukup. Pertanyaan Pak terkait masalah nasihat Pak Ayat. Tuh, udah malam. Bener, jam 9 lewat. Wis. Berbangga diri itu nggak boleh. Iya, enggak boleh. Itu berbangga. Kayak kita kan misalnya boleh. Berbangga diri mah jelas enggak boleh itu amalan setan. Ya. Kadang-kadang gitu. Ya. Ya sudah, ya. Kita tutup kajian ini di tahun baru ini. Mudah-mudahan kita dikasih semangat baru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis-majelis kebaikan dan dalam mengamalkan amal-amal kebaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Subhanaka la nuhsana alaika anta kama asnada lana sifarakal hamdu hatta tarda barakal hamdu radi barakal hamdu badarida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrawatil aqlam tayyib birizar sayyidina wa maulana Muhammadin muqtar wa al adhar wa sab'atan ni'amna wa dalil. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina bi jamil hawali wal afat wa tawdilana bi jamil hajat وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بأنك الدرجات وتبلغنا بأقصى من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل قدير. اللهم اهدنا سبل السلام وحينا بالسلام والبسنا لباس السلام والحقنا بالسلام وقنا الجنة دار السلام. اللهم اهدنا سبل التقى وحينا بالتقى والبسنا لباس التقى والحقنا بالتقى وقنا الجنة دار التقى. اللهم اهدنا سبل الرضا وحينا بالرضا والبسنا لباس الرضا والحقنا بالرضا وقنا الجنة دار
ridho. Allahumma akrina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hidayah mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyatan fil wajdan bil maghfirati wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan dari hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'i. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.